Kebakaran besar kembali mengguncang Timur Tengah, dan kali ini dampaknya terasa hingga ke pelosok bumi. Ketegangan yang sudah membara di bawah permukaan kini meletus dalam kobaran api yang mengancam melalap seluruh kawasan. Pemicunya, sebuah langkah berani atau mungkin nekat dari dua kekuatan yang selama ini menjadi poros konflik, Amerika Serikat dan Israel. Dalam sebuah operasi yang terkoordinasi rapi, melancarkan serangan udara presisi yang menghantam fasilitas nuklir Iran. Ini bukanlah sekedar gertakan, ini adalah sebuah pukulan telak yang dirancang untuk melumpuhkan ambisi nuklir Teheran. Namun yang paling mengejutkan, sebuah pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar untuk pertama kalinya menjadi sasaran langsung rudal balistik Iran. Ini bukanlah sekedar insiden, ini adalah deklarasi yang jelas. Iran tidak akan tinggal diam. Pukulan ini adalah respons langsung, sebuah pembalasan setimpal terhadap keterlibatan pesawat pengebom siluman B-2AS dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Pesawat-pesawat tercanggih yang dikenal tak terdeteksi, yang diyakini tak tersentuh itu, kini secara langsung menjadi penyebab amukan Teheran. Namun, Iran tidak berhenti sampai di situ. Saat dunia masih memperdebatkan legalitas dan konsekuensi aksi militer AS, saat para diplomat di PBB baru saja memulai rapat darurat, rudal-rudal lain justru meluncur tanpa ampun. Bukan lagi ke sasaran militer terpencil, melainkan menghantam jantung Israel, termasuk kota metropolitan Tel Aviv. Sebuah eskalasi yang tak terbayangkan, sebuah garis merah yang dilewati. Pertanyaannya kini dengan setiap ledakan yang menggema, apakah ini hanya pembalasan terbatas yang dirancang untuk mengirim pesan? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah spiral kekerasan yang tak terkendali yang berpotensi memicu perang regional yang dahsyat. Respon Iran terjadi dalam waktu singkat dan tidak melalui jalur diplomatik konvensional. Tidak ada protes resmi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Iran memilih untuk mengirimkan pesan yang jelas melalui aksi militer. Ratusan rudal dan drone tempur secara simultan menyerang pangkalan militer AS di Qatar. Ini merupakan demonstrasi kekuatan yang belum pernah disaksikan dari Teheran. Sebagai tanggapan terhadap serangan pesawat B-2AS, Iran mengambil jalur militer yang terukur namun tegas. Keputusan ini menunjukkan perhitungan strategis meskipun dengan risiko eskalasi yang tinggi. Iran meluncurkan beberapa rudal balistik menuju pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang merupakan pangkalan militer utama AS di Timur Tengah, menampung ribuan personil dan aset militer bernilai tinggi. Situasi di lapangan sangat menegangkan, sirene peringatan berbunyi nyaring. Sistem pertahanan udara Qatar dan pasukan AS segera mengaktifkan pertahanan mereka, meluncurkan rudal pencegat untuk menetralkan ancaman. Meskipun rudal-rudal Iran berhasil diadang di udara dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan di pangkalan, dampak strategis dari serangan ini sangat jelas. Ini menandai kali pertama Iran secara langsung menargetkan fasilitas militer AS di kawasan sebagai respon terhadap serangan langsung. Sebelumnya, serangan semacam ini seringkali dilakukan melalui kelompok-kelompok proksi Iran. Kini, Iran sendiri yang secara terbuka melakukan pembalasan. Pemerintah Iran menyebut langkah ini sebagai peringatan proporsional terhadap agresi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Bagi komunitas internasional, ini adalah sinyal yang lebih dalam. Iran menunjukkan keberanian untuk menghadapi Amerika Serikat secara langsung. Yang lebih mengejutkan dunia adalah perkembangan selanjutnya. Hampir bersamaan dengan serangan di Qatar, Iran juga secara terbuka menyerang kota-kota besar di Israel. Ini adalah skenario yang sebelumnya hanya menjadi subyek retorika, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Tel Aviv, pusat urban dan militer Israel, menjadi salah satu target utama. Kota yang dikenal dengan kehidupan modern dan inovasinya ini tiba-tiba dikejutkan oleh raungan sireni dan dentuman ledakan. Di wilayah yang padat penduduk dengan gedung-gedung pencakar langit dan pusat bisnis, kini asap membumbung tinggi dan puing-puing berserakan di jalanan. Ledakan besar terjadi di area dekat markas logistik militer IDF, sebuah simbol penting kekuatan pertahanan Israel. Saksi mata melaporkan adanya kobaran api yang membumbung tinggi ke langit malam. Laporan awal dari lapangan mengindikasikan beberapa bangunan hancur dan sinyal komunikasi lumpuh sementara di Beersheba, sebuah kota penting di selatan Israel yang juga merupakan pusat militer dan teknologi. Kekacauan meluas, menghambat upaya penyelamatan dan memicu panik massal.
Namun dampak serangan tidak berhenti di sana. Rudal-rudal Iran yang diduga merupakan varian rudal balistik IMAD atau Ghadar dengan akurasi tinggi menghantam Rumah Sakit Soroka Medical Center di Beersheba, salah satu fasilitas medis terbesar di Israel Selatan. Dentuman keras memicu panik di antara pasien dan staf medis yang berusaha mencari perlindungan. Beberapa bangunan rumah sakit mengalami kerusakan parah, memaksa pasien termasuk yang dalam kondisi kritis dievakuasi ke tempat perlindungan bawah tanah darurat. Pemandangan evakuasi pasien di tengah sirene dan teriakan kepanikan menjadi gambaran nyata dari situasi yang kacau. Haifa dan Kiryat Gat, dua kota industri vital di utara Israel, juga menjadi sasaran. Fasilitas energi dan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian negara termasuk kilang minyak dan pabrik-pabrik strategis terkena dampak langsung. Pasokan listrik terputus di banyak wilayah, menghentikan aktivitas industri dan menyebabkan ribuan rumah tangga tanpa penerangan. Infrastruktur penting lumpuh, mengganggu kehidupan sehari-hari. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, masyarakat Israel merasakan bahwa pertahanan negara mereka dapat ditembus. Serangan yang sebelumnya terbatas pada wilayah perbatasan atau sasaran militer kini meneror kehidupan warga sipil di kota-kota besar. Selain area militer, area sipil seperti Bat Yaim, Ramat Aviv, hingga pusat perbelanjaan di pinggiran Tel Aviv turut terdampak. Rudal-rudal menghantam permukiman padat, meninggalkan kehancuran yang memilukan. Mobil-mobil terbakar, apartemen hancur, dan jalanan dipenuhi puing-puing. Korban jiwa tidak dapat dihindari. Data awal menunjukkan setidaknya 24 orang tewas, sebagian besar adalah warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Lebih dari 2.500 orang terluka dari ringan hingga parah, membanjiri rumah sakit yang kewalahan, menciptakan krisis kemanusiaan. Puluhan bangunan hancur rata dengan tanah meninggalkan trauma mendalam bagi para sumbaran, ketakutan menyebar, mencengkram setiap individu. Di tengah gelombang serangan ini, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengeluarkan pernyataan publik tegas dan menggema secara global, menegaskan niat Teheran. Dengan nada yang serius dan penuh ancaman, beliau menyatakan, "Kami tidak akan diam tangan. Setiap kerugian yang kami derita akan dibayar penuh oleh musuh-musuh kami." Ini adalah deklarasi yang secara implisit mengindikasikan dimulainya era konflik langsung. Iran menegaskan bahwa serangan ini adalah peringatan keras bagi Israel dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mampu berbicara tetapi juga dapat membalas dengan tindakan nyata. Pesan yang jelas adalah Iran tidak hanya akan merespon serangan di wilayahnya sendiri, melainkan akan melancarkan serangan balasan signifikan di wilayah musuh, bahkan ke pusat pertahanan mereka. Iran bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu melawan secara openat tanpa perlu bersembunyi di balik proksi. Sementara itu, kekhawatiran melanda komunitas internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa dengan suara bulat menyerukan deeskalasi segera. Para diplomat bekerja keras di balik layar untuk meredakan ketegangan sebelum situasi semakin tidak terkendali. Namun perpecahan terlihat jelas. Tiongkok dan Rusia mengecam keras serangan awal Amerika Serikat, menyatakan bahwa Iran memiliki hak untuk membalas agresi yang mereka terima. Dukungan ini semakin memperumit situasi dan menyoroti pergeseran aliansi geopolitik global. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Inggris menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun mereka juga menyerukan pengendalian situasi, menyadari bahwa setiap langkah yang salah dapat memicu bencana yang lebih besar. Tegangan juga meningkat drastis di Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak paling strategis di dunia, di mana sekitar 20% pasokan minyak global melewati setiap hari. Iran telah memberi isyarat bahwa mereka akan memblokir jalur pengiriman minyak utama dunia jika konflik tidak segera dihentikan. Ancaman ini jika terwujud akan memiliki konsekuensi ekonomi global yang menghancurkan, memicu krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan melumpuhkan rantai pasokan global.